Alright, welcome back to Perspective Podcast with this. Nama sendiri pun hancur, Pak. Kenapa kok nervous? Steve Lumbasi. Saya coba lagi. Welcome to Perspective Podcast with Steve Lumbasi. Today kita bersama dengan satu lagi hero wanita. Berikan tepukan semua. Hero kah? Heroin? Heroin wanita. Saya suka sebenarnya woman empowerment nih, walaupun saya selalu kena label seksis. Tapi ada beberapa occasion yang saya kena label seksis sebab saya punya idea yang agak membandingkan. Tapi saya akan mulakan dengan satu ayat. Sukses apabila saya sangat tertarik dengan kisah sukses seseorang kalau dia ada 4 ini. 1, kalau dia adalah orang Sabah. 2, kalau dia adalah bangsa saya. 3 adalah kalau dia perempuan. Bonus adalah kalau dia come from nothing. Okay. Adakah kamu ada keempat-empat itu? Perempuan ya. Come from nothing ya. Apa lagi tuh 2 tuh yang Sabah. Sabahan, ada mix Bumi Korean. Putra. Oke, kok tolak 3 poin setengah saja ada mix Korean. Yalah original Sabahan kan. Sama apa lagi yang Bumi Putra. Bumi Bangsa Putra. ya. Ya. So agak impresif lah. Untuk jadikan ini video sebagai clickbait, saya mau jack kau dulu. Dina, walaupun muda-muda, boleh gak? Boleh. Dia pakai BMW X4. Jangan kasih tahu. Mau cari nanti. Apa perasaan? Kalau Ford ada Ford Ranger Honor Club, Viva ada Viva Honor Club, BMW ada kah Honor Club? Saya punya Ford dulu saya tidak join. Saya punya Subaru ya, saya ada join. Subaru saya ada join. Tapi BMW saya tidak join. I don't know. Saya tidak cari. Saya rasa dorang tidak perlu kalau sudah Because tahap dia BM. satu BMW satu kali Dia macam termasuk jalan. dengan servis semua sudah activity kan? ya. Dia semua activity satu kali. Dia tidak macam membezakan model. Begitu. Macam kalau Myvi kan begitu. Kalau macam BMW yang saya tengoklah begitu. Kita pergi yang surface dulu lah. Apa perubahan dari segi kehidupan kau dengan hanya ada BMW? Dengan ada BMW Maksud perubahan? Orang lebih respect kau kah? Orang lebih tengok kau kah? Kau punya otak lebih macam yang feel good about yourself kah? Puas kah? Kalau macam materialistic, of course people like kalau kau drive satu kereta kan, dia akan mau tengok lah siapa owner. Kalau kau tengok Lamborghini kena drive, kau mesti mau tengok siapa owner dia. So kalau kau drive luxury car macam BMW, memang orang akan mau tengok lah siapa owner. Lebih-lebih lagi kalau keluarkan perempuan terus tagap lagi kan, enggak lah. Tagap lagi kaki. Tidak lah. Tapi saya kan banyak outstation. Jadi kalau ada roadblock, saya selalu kena tahan. Kalau dulu. Oke, kalau dulu. Okay. Mesti dia tahan ya. Sama dia nampak pemandu perempuan, dia tahan, dia tanya-tanya, tengok lesen. Sedangkan kalau dia tengok itu, apa nama dia tuh, Rotex, on sejalan pun semua ya. Saja mau tahan-tahan. Tapi few times sudah, kalau roadblock, saya tidak pernah kena tahan. Ya, itu mungkin, I don't know lah, maybe ada coincidence punya lah bahkan. Stereotype sedikit lah kali. Mungkin, lepas tu kalau macam bilang, masuk mana-mana parking, saya pernah pergi makan ini satu tempat lah, because I love Japanese food kan. So bila saya masuk ini tempat tiada parking, pakai kereta yang dulu lah, saya mesti mau parking di bawah lagi, mau jalan kaki lain ke atas. Tapi bila saya drive ini kereta, lepas tu saya mau cari parking kan, saya nampak terus orang berlari, terus pindah masuk. Begini pula feeling dia kalau orang. Tapi for me, itu sajalah. Some people they look at, mungkin kamu dapat more respect lah from di sana. Ya, begitu. Oh, memang besar lah juga sebenarnya. Dia punya efek kan.
hanya dengan Respect lah, for me respect. respect lah. Tapi it's not fair juga kalau kita bilang just because of ini orang dia drive a luxury car, kau perlu respect more. Dia orang drive yang kereta Betul. simple saja, kau tidak perlu Tapi respect. saya rasa itu memang nature manusia lah bahkan. Yang Memang sudah orang, ya, stereotype sudah kan. kena program, so apa boleh buat, ride on saja lah. Agak tidak fair juga lah sebab kau belum tahu dia dapat BMW itu kena waris daripada family dia kah apakah kan. Nanti dia yang keluar tuh semua jenis yang pemalas kah, Iya. yang manja punya, yang menangis-nangis minta BMW daripada bapak dia kah. Iya. Tapi kalau macam saya lebih respect kepada, saya akan find out dulu macam mana dia dapat tuh BMW lah. Kalau saya tahu yang dia work hard for it, saya respect pasal itu adalah indication yang dia ada disiplin yang tinggi. Iya, macam itulah. So bagi kau, untuk tahap kau sekarang, apa lagi goal kau? Kalau cakap pasal Dari segi sukses lah, financially. Kalau dari segi goal kan, actually kan seseorang tuh kan dia punya goal sentiasa akan bertambah. Dia tidak akan bilang okay, this is only my goal. Jadi kalau macam saya sendiri, saya punya goal banyak. There's a lot of things saya mau achieve. Kita punya dreams lah kan. So bila sudah achieve satu, kita replace with a new goal. Bila ini satu goal mungkin belum lagi tercapai, ada lagi penambahan goal baru. So dia sentiasa ada overlap. Tapi the thing is yang saya mau capai sekarang, of course, for me lah, saya kan very observe punya orang kan. So bila saya tengok orang-orang yang berduit ataupun berbisnes yang kau rasa money is not the problem for them, kau akan macam yang why they work hard sedangkan berduit sudah kan. Jadi tembus kita lah. Ya betul. So bila macam saya kan, memang first struggle lah untuk dapat income sendiri. Tapi bila itu financially macam orang bilang stabil sudah, you still want to work hard because kau ada banyak goal yang kau mau achieve, which is financial kena ada dalam itu situation. Contohnya, my parents, dorang bukan muda, dorang tua. So dia mesti mau nampak anak dia berjaya kan. So that's why kau macam apalagi saya mau kasih buat for my parents, apalagi saya mau buat untuk saya punya family, saya punya nephew, my brother, my sister begitu kan. Jadi itulah saya rasa in terms of financial lah saya punya masih goal lagi utama ya. So sebenarnya kalau macam kita punya financial masih sudah stabil, kita masih ada lagi financial goal yang seterusnya. Ya, itulah orang bilang bukan tidak bersyukur. Saya tidak berapa accept the words yang kita harus bersyukur dengan apa yang kita ada. Of course, yes. Tapi because of kita ada goal yang perlu mau capai kan. Jadi di sana kan saya rasa I need to work hard for this one, I need to work hard for ini, lagi saya mau capai yang ini. Semua tuh relate on money. Do you find it more challenging to stay motivated bila kau punya push, saya anggap kurang sudah lah berbanding orang yang desperate, tiada duit kan. So ada duit sudah, ataupun stable sudah lah. Susah kamu maintain itu push ataupun motivation untuk bekerja lagi kalau sudah berada di satu level? Motivation in terms of untuk mau kerja lah. Mau kerja sebab untuk duit. ada duit sudah kan. Yeah. Jadi untuk maintain, bagi saya motivation, motivasi lah kan, bukan satu perkara yang susah untuk saya. Sebab saya dari dulu saya kan atlet. Jadi saya ada itu atlet punya mindset yang saya boleh motivate myself. Tapi ada satu perkara yang sangat susah. Disiplin. Disiplin. Saya imagine atlet sangat membantu pasal disiplin ini. Iya, kan? sangat. Sebab kau push diri kau, walaupun kau rasa susah sudah, tapi kamu sudah terbiasa untuk push diri kamu untuk exceed kamu punya kemampuan. Dia kan depends on di mana kau berada lah masa tu. Sebab semua sports atlet kan, semua sports dia perlukan disiplin. Sebab dari disiplin dia boleh mencapai dia punya sesuatu goal. Tapi even though
dia dalam ini satu sports, dia kena tengok sesuaikah dia di dalam environment yang betul kah, the coach orang yang Macam sesuai mana? kah. Jadi macam saya sangat-sangat bersyukur sebab saya quite selektif juga nih. Kalau saya mau buat sesuatu kan, saya akan tengok siapa coach dia, mana tempat dia. Jangan juga yang bilang itu tempat mesti mau hebat punya tempat, no. Tapi saya mau tengok itu environment saya boleh grow kah tidak. Kalau saya rasa tu negatif, saya tidak akan choose itu tempat lah. Saya choose tempat lain but still the same goal on that spot lah, begitu. Dan tengok sepak coach. Dan saya sangat bersyukur lah, saya punya coach sangat-sangat membantu. Saya rasa saya dipimpin dibimbing oleh the right coach. Itu time sukan lah. Ya. Dulu saya kan atlet taekwondo dulu. Jadi sangat saya suka saya punya coach punya cakap, dia remind me, dia cakap kamu punya kemenangan hari ini, it's only for today. Tomorrow you're zero back. Dia cakap. Terus saya bilang, so kalau kau macam kau menang kan, kau pakai itu medal kan, emas kan. Itulah kau canang-canang kan. Kau pakai kan. Ada orang dia pakai, dia jalan-jalan, dia mau kasih tengok dia menang. Tapi kalau macam saya punya coach, dia cakap, okay, your celebration, kau macam bagi dia time lah, begini kan. Then kau jangan mau show off yang kau, because tomorrow you're zero back, orang mau rebut sudah kau punya tempat. So saya berdisiplin dari segi itu juga. Dan saya sangat bilang kalau macam in terms of circle, very selective. Selective in terms of sama siapa saya mau bergaul lah. Kau mau cari orang yang sama-sama atlet kah ataupun ada mindset yang sama Sama-sama kah? mindset. Ya, dia mungkin dia tidak semestinya atlet lah, tapi dia macam help you to grow. Ya, dia support you mungkin bukan dari segi tenaga, tapi dari segi motivation, dari segi perkara-perkara lain lah. So itu saya rasa sangat penting. Sekarang daripada kau punya experience tuh, kau ada merasa perbezaan kah? Sebab kau sebagai seorang leader sudah lah, untuk pengetahuan, dia ada kira seorang leader yang ada kau punya agency unit, agensi sendiri, ada orang di bawah sendiri. Adakah kau rasa perbezaan orang yang kalau masa kau interview dia adalah bekas orang atlet, lepas tu orang yang tidak pernah bersukan? Kau boleh identify kan? Oh patutlah dia kurang disiplin, dia bukan atlet. Ataupun patutlah dia berdisiplin, dia atlet dulu. Adakah kau experience begini? I can be stereotype juga. Tapi that's why saya punya continuous learning. Saya suka learn daripada macam leadership punya apa kan. We cannot macam judge person by its cover. Cuba kasih peluang dulu lah. Jadi ya betul, itu perkataan satu. Saya tidak boleh bilang just because of dia ada background sukan, dia sesuai. Tapi kalau ini orang dia bukan bersukan tapi dia ada desire to grow, begitu kan. Saya rasa boleh juga. Ada juga saya jumpa dia bukan background atlet tapi boleh berjaya. Ya, so mungkin dia punya motivation dia more on different things lah, bukan dari segi atletik. Ya, macam saya rasa agak kekurangan sebab saya dengar satu podcast Pan yang bilang dia selalu reflect diri dia sebagai bekas atlet sebab itu saya successful, dia bilang. Sebab masa saya atlet dulu saya memang push diri saya to the limit. Jadi bila saya pergi industri bisnes, saya rasa saya macam lebih mudah daripada orang biasa untuk excel. Yes. Dia bilang, jadi buat saya berfikir yang alamak, saya tidak background. Saya tidak, ni sudahlah kaki bangku, main bola pun jadi kiper saja. Lepas tu jarak jauh pun tidak boleh. Jarak dekat pun tidak boleh. Bola tampar. Tapi kau punya dari segi musik kan? Ya, dari segi musik. Tapi saya tidak rasa musik perlukan disiplin. Ya, men. Ya, tidak perlu. Sebab dia macam creativity. Dia ikut mood. Creativity datang, kau tangkap tu creativity, kau simpan dia jadi satu art. Macam tu. So saya ada tu perasaan yang boleh kasihan ni dalam industri ni, dalam insurans lah. Kita dalam satu agensi yang sama kan. So saya ada tu macam, bila saya sebenarnya lah, saya berterus terang lah. Bila saya nampak kau, saya ada tu yang macam yang, biasalah bah. Kalau sudah atlet, of course lah boleh excel. Mana-mana dia ada sudah tu disiplin, sudah kena program sudah dari dulu. So
saya macam ada tuh rasa disadvantage sikit lah. Comparing lah. Comparing. Okay. So saya bilang, apa yang saya boleh jadikan sebagai untuk compensate nih ketiadaan atletik saya nih. Macam tu. Kalau bagi saya kan, ini based on yang saya dengar motivational from successful leaders, successful people lah. Dia cakapkan, kalau macam sukses kan, 5% saja. 95% is mindset. So kalau kau rasa you're not athletic, you cannot success, that is your mindset. Mindset sudah ya. Betul juga. Nah, Tapi kadang-kadang terfikir juga yang mindset yang 95% itu datang daripada atlet. ya, dia beginilah saya rasakan Steve, dia macam mungkin dia dari segi begini. Your burning desire. Sebab kalau kau tengok all those yang orang-orang putih yang successful leader begitu kan, bukan semua juga tuh dia punya background is athlete. Tapi dia orang boleh become a motivational speaker yang berjaya. Dia orang want to inspire people because dia orang punya mindset sudah bilang, okay, I want to grow. Ya, yang saya nampak kalau yang di kalangan orang-orang putih itu, diorang ada sistem mentor, bah. Kan Jim Rohn belajar dari Napoleon Hill belajar daripada ini. Kan Jim Rohn, Brian Tracy pergi lagi Tony Robbins, begitu, bah. So dia berturun-turun kan. Dia macam sesuatu jadi budaya, bah. Macam satu kelompok yang ada mindset begini, yes, dia akan jadi motivator. Ya, dia akan influence lah. Dia akan influence. Dan jarang juga sebenarnya yang sukses dalam bisnes dulu baru dia jadi motivator. Dia macam motivator dan itulah bisnes dia. Begitu bah saya nampak lah. Tapi kalau bilang mungkin itu sebab saya ada athletic background, so it's advantage. Yeah. Macam kalau saya mau cari saya punya talent agent lah begitu kan. Saya sudah ada saya punya kriteria yang saya mau bah. Bila saya ada ini kriteria saya mau, tapi dia ada something in advance which is itu bukan yang dalam kriteria tapi membantu. Same thing like athletic lah. Ya. Dengan banyak-banyak kau punya pemilihan lah. Macam atlet kan. Kau mau milih agent lah kan. Adakah kau identify jenis-jenis orang yang kau boleh kasih masuk dalam ini kategori. Ini boleh tapi perlu push. Jenis ini kau boleh kasih biar sendiri. Yang jenis ini memang tidak tahu apa-apa, tapi once dia tahu, dia percaya satu benda saja, dia boleh fly gitu. Adakah? Ada juga lah. Saya rasa mungkin semua orang dia bukan ada yang, dia ada jenis-jenis manusia yang slow pick up, fast, begitu. Ada yang orang bilang very independent, ada yang very, orang bilang dia sangat dependent. Ya, dia very dependent, dia sangat macam yang mau minta perhatian all the time. Tapi saya tidak ada background managerial. Jadi untuk become a leader, for me it's challenging tapi fun. That's why saya keep on macam try, how can I macam help these people. So before saya help dorang, saya kena help myself first. So saya kena attend banyak perkara, banyak courses. Saya sangat mau attend ini NLP. Cuma kekangan kan masa. Tapi I cannot take that as an excuses lah, which is itu memang dalam saya punya listing. Banyak benda saya sudah list. Cuma saya perlu susun dia based on priority dulu lah yang ikut availability. Macam NLP ni, kalau kau tengok semua successful leader dalam Prudential, wah, mostly dorang ada ini. Ya, because kan neuro-linguistic ya, ini kan kita mau read people bah. How to manage people sangat susah. Betul. Kau boleh lagi manage kau punya barang-barang apa semua, tapi orang dan banyak hal-hal psikologi bah, ini barang kan. Ini macam yang cara kita bercakap, eye contact. Saya tidak boleh bilang macam ini orang. Ada orang kalau dia kena marah dia tahan tukul, tapi ada orang dia kota marah sikit nangis begitu kan. Jadi dia merajuk dan dia tidak boleh dikritik. So how to approach this type of people? Kena lain-lain cara lah. Ya. Tidak boleh sama tuh. Kalau sama tuh kan memang lari tuh. Cakap pasal kau punya priority pasal NLP dan tidak cukup masa. Saya imagine kau punya masa sekarang sangat perlu kena susun bagus-bagus baru boleh.
Ya. Apa yang penyumbang utama kau punya kesibukan? Kalau saya mau terus terang lah kan, saya bukan bilang perfect in manage my time, which is I'm still improve there. Cuma saya punya minat, which is for me to keep on bermotivasi begitu, sama fokus. I need something yang saya boleh kasih, macam bila kita stres kan, kita kena kasih Minum stout. salah satulah. Tuar sudah sekarang margarita. Oh yo. Jadi sekarang nih kan saya mau kasih pergi fokus pergi mana. Saya workout. So from workout saya boleh kasih balance saya punya working punya masa dengan saya punya activity leisure ataupun minat sendirilah. Dari sana kan saya boleh jadi sen punya orang yang waras. Waras. Kalau yang aku bekerja saya kan kok jadi workaholic kan, macam aku macam dia punya stres kok mau pindah pergi mana, tak langsung minum kan. Nah, begitu. Iya, sebab kalau saya punya experience untuk skala yang kecil lah, yang macam kalau kerja saja kan pandai stuck lama-lama, yang macam kau tidak tahu apa mau buat, tapi kau masih mau push diri kau untuk kerja bang. So kau terpaksa cari apa yang saya buat. Oke, mungkin tengok movie boleh kasih unwind dulu nih ini pressure kan. Dan kau dengan kau punya activity sukan pun saya rasa macam agak aktif juga. Iya, sebab CrossFit. Sebab kan saya pernah coba masa saya mau jadi leader dulu, saya let go for 1 year saya punya CrossFit. I talk to my coach sebab saya sudah cakap sama saya punya leader kan, Mr. Lee. So saya bilang, okay, I want to commit lah. So let me talk to my coach dulu. So saya let go dulu saya punya minat, which is temporary, bukan selama-lamanya. Then I focus on my work. Sebab saya outstation, saya kena stay di sana, itu tempat. So bila tu kan saya cari juga di sana punya area tu, can I do CrossFit, which is ada. Cuma yang kau let go bukan CrossFit. I let go yang sini punya. Tapi yang saya pergi tempat outstation tu ada CrossFit, but bukan 100%. 100% saya training macam di sini lah. Which is kalau saya ada masa saya akan pergi. Tapi memang tidak sama. So bila macam kau more on fokus, saya boleh cakap lah 90% saya lebih banyak fokus on kerja particular year tu kan. So macam satu, saya memang nampak saya punya progress cepat. Tapi in terms of stress and health punya wise, macam kau boleh nampak beza dia. Lebih dia punya stress level kan, kalau kau mau mana saya mau kasih pindah ni stress macam yang ada agak susah untuk saya lah, sebab saya sudah terbiasa kan. Kalau kau stress kan, kita angkat je berat begitu, panat nanti tidur besok come back fresh begitu. Tapi masa itu challenging, but it's a breakthrough year. Bagi saya to let go something for temporary is not something yang kamu perlu mau risau lah in terms of growth begitu. Kalau tidak, saya terpaksa let go dua-dua perkara lah. Kalau saya tidak mau let go satu benda kan, sementara. Macam mana kau experience tu yang sukan menjadi tempat untuk kasih release tension? Saya faham yang kalau kau berpeluh, kau punya stres akan, kau punya emotion akan lebih tenang macam itulah. Tapi dari segi macam kau punya fikiran, adakah betul-betul itu bersukan dapat kasih leganya? Dia kan sebenarnya penat juga, macam kalau kau pergi CrossFit kan, very high intense punya sport kan. Bilang, macam menyesal pula saya datang training. Tapi bila kau di sana, kau sudah all out, macam kau tidak think about work bah, itu yang saya suka. Dia kasih rehat tuh otak daripada pergi fikir pasal kerja. So I can be myself. Bila saya workout, saya akan macam, okay, let's say bila kita mau buat satu CrossFit punya workout for 15 minutes. 15 minutes kau kena kasih habis begitu kan. So that's where I challenge myself. Can I finish it within the time ataupun early, ataupun saya tidak finish dia. WOD kata kamu. WOD.
begitu workout of the day batu Hmm. full name dia. Ya. Jadi WOD word. ya, tapi sepanjang kau buat itu workout kan, kau punya otak cari alasan. Macam, oke, saya pura-pura pingsan lah supaya tidak habis. Saya sakit kaki kah, saya sakit perut kah, mau pergi tandas supaya saya tidak habis. Tapi I realize otak kita sentiasa macam ada tuh evil, stop, berhenti lah. Cari alasan. Tapi end up bila kau push yourself, kasih disiplin dia sikit lagi. Terus sampai habis masakan, saya tidak sangka habis. Begitu. So itu yang bagi saya something yang I can relate to my work nanti. Saya boleh guna. Jadi saya mau cari idea, Betul, inspirasi, motivasi, disiplin. Dari sanalah. Adakah kau rasa disiplin itu yang part yang paling susah untuk capai tahap yang tinggi dalam apa-apa bisnis? Dia bukan mustahil, tapi boleh. Ada yang sesen kok itu si Terry yang suara Sevilfoy itu kan, yang perempuan tuh. Dia pun bukan seorang yang berdisiplin sebab dia suka membaca. Jadi dia guna cara dia is every morning dia letak satu notes kan masa dia untuk kasih bermakeup ingat ya supaya play itu Faith punya video untuk kasih kuat iman dia. Jadi dia akan dengar itu scripture God punya words begitu kan. So di sana bantu dia untuk macam ada gain knowledge something. Macam saya cuba untuk buat benda yang sama. Saya akan try to listen to Faith punya video and then motivational punya video YouTube time driving, time bersiap. Bagi saya macam sangat-sangat membantu. That's why sebab sama saja nih dorang punya pattern. Semua yang successful people buat benda yang sama. Ya, lama-lama saya pun macam agak ketagihan juga sebenarnya mendengar tuh yang di Spotify yang macam daily motivation. Dia macam ada music lagi. Dia bilang kan sometimes kan Tuhan nih dia berkata-kata dari pelbagai platform, dari pelbagai cara. Mungkin dia mau cakap dengan kau kan, tapi orang tiap pandai sembahyang dia bilang. Kedapatan. Macam mana saya mau kasih tau dia nih? Okay lah, since dia suka dengar podcast ataupun dengar ini video apa semua, dari sanalah saya kasih sampai. Jadi kau pandai yang terdetik, wah betul pula kan. Saya agak bilang begini, sanalah yang saya develop lah selepas saya join kamu punya agency kan. Yang saya develop adalah paksa diri untuk buat benda yang kau tidak selesa, termasuk jumpa orang dan jumpa leader. Sebenarnya saya sangat tidak selesa jumpa leader, especially kalau saya tidak sales. Saya sangat malu. Tapi saya bercakap sama diri saya, inilah habuan kau untuk tidak buat yang terbaik. Kau harus go through ini kira saya anggap dia sebagai denda lah. Consequences untuk kau tidak underperform. So kau harus tanggung ini perasaan rasa bersalah, rasa malu untuk jumpa Mr. Lee dan dengar cakap dia membebel dan at the same time kau belajar lah apa yang kau boleh improve dalam diri kau. Dia kan apa yang kau lalui ini, the same thing happen to me. I bet. Tapi the good things about us, kita aware. Ya, kita aware. Ada orang, dia buat itu dia tidak aware. Dia rasa dia buat betul. Kita rasa bersalah. When you feel guilt, which is kau tahu kau perlu ubah ini kelemahan lah. Sama juga macam saya. Pernah juga saya, ada si Anuka di atas, ada si Boska di atas. Ada, sajalah kau tidak naik, kopi lah dulu. Dan sebab tidak sales kan. Kau boleh juga bagi alasan sebenarnya saya perlu antar anak sampai sekolah kah, ini kah, tapi yang no. You have to face your own consequences yang kau tidak perform tuh. So itu antara benda yang saya belajar lah. And then dan saya suka dengar tuh motivational speaker setiap pagi. Saya jalan kaki dari SJK Chunghua pergi tadi ke Chunghua. Berapa ratus meter itu? Dalam 600-700 meter gitulah. So begini saya jalan-jalan. Tiap-tiap pandai laju. Ada kawan lipasan pepet. Hey. Padahal yang begini bersemangat kan. So dan saya memang recognize ini kepentingan untuk ada nih daily reminder. Daily reminder untuk kita push, at least kita ada reminder untuk kita coba push diri kita bang. Kadang-kadang ini mood kita pun macam pandai kurang.
pandai kau rationalize yang saya terlampau banyak sudah saya buat hari ini, saya layak untuk berehat. Gitu Self kan. reward. Ya self award. Mesti ada self award. Nanti tidak sehat pula kalau terlampau rajin. Iya. No. You have to Iya. do something. Cuma masalah saya sebenarnya saya ada luas sama Mr. Lee juga nih, yang dari segi activity memang saya buat activity Mr. Lee, tapi itu sajalah. Saya buat ini kan, saya terpikir yang ada satu lagi yang belum saya buat, saya pergi buat. Lepas itu saya terpikir ada lagi yang saya belum buat ini. Terus no, you don't do that dulu lah. Tapi tidak boleh juga. So Iya. itu antara benda yang saya masih belajar lah. Mhm. Membuatkan saya terfikir, susah betul kalau mau berjaya. Especially woman lah, untuk soalan woman empowerment lah tema kan. Bagi kau, adakah dia sesusah mengorbankan seekor anjing? Dia John Maxwell kan, dia ada mention begini. Dia bilang success are meant to be hard. Kalau dia senang, semua orang boleh buat. But how hard kalau Ya. bagi kau? It depends on kamu punya willingness. Apa kau punya willingness? Do you willing to let go certain things? Do you willing to learn more, continuous learning? Kau willing to face, macam kau bilang, your leader, kau pun takut mau jumpa kan, because kalau tiada sales, kita macam macam yang rasa bersalah lah, apa mau cakap nanti sama juga kena bebel kan. So all those things kan need sacrifices lah, in terms of tenaga, in terms of kita punya masa, kita punya disiplin. And then paling penting is, bagi saya lah, to success, sebab sukses ni dia banyak level. Dia tidak semestinya kau paling kaya di dunia, you can be successful. Dia boleh dalam banyak level of definition kan. Jadi kalau bilang bagi saya sebagai satu orang perempuan dan anak juga, dan leader dan juga majikan, banyak perkara saya perlu fikir lah. Macam mana saya boleh labelkan diri saya sukses. Ya, sometimes kita ni ada ni satu what we call it, gaya yang saya sukses kah? Saya tidak tahu kamu lah, tapi saya pandai fikir begitu. Saya sudah sukses meh? Tapi bila orang bilang, kau successful woman sudah, sekarang drive luxury car, and then kau leader sudah, and then income begini. So that's why dorang level differently. My level is, kalau saya achieve ini, I am successful. Macam itulah. Maybe saya bilang, okay, I want to be top in Malaysia. This is definition of success. Ya. Tapi mungkin yang kamu cakap sekarang, kalau dulu saya cakap kalau saya study, cukuplah sampai itu saya study. Saya tidak mau study sudah. I don't like study untuk pelajaran lah. Tapi bila saya masuk di Prudential, study pula. Perlu continuous study. Jadi untuk sukses kau kena sentiasa study, learning. Terpaksa kau adjust diri kau untuk suka learning kan. Tapi bila saya find out learning, continuous learning ni adalah something yang fun. Ya, dia ibarat hari tu saya ada peluang untuk sebumbung dengan dia memang the only top leader di Malaysia. Jadi saya observe, because kami bukan satu meja. Ada certain times dia duduk makan dengan kami, jalan sama satu grup dengan saya. Tapi dari segi attending course and belajar, bila saya observe dia, saya tengok apa beza dia dengan saya. Satu, umur lah. Sebab dia sudah 60 over. Wow. And then kalau bilang dari segi appearance, saya lagi atraktif kan. Sebab dia tua sudah, lelaki tua sudah, and then panjang lagi rambut saya lah dari rambut dia. Kan. Jadi tapi saya notice something, dia selective in terms of apa yang dia mau learn. Maksud saya, we learn the same thing, tapi bila saya tengok kan, why dia take video, the whole video on these things. Tapi ini satu dia tidak berapa ambil video. Ya, jadi kita mau learn benda dia selektif. Yang mungkin ini dia sudah ada, dan dia perlu fokus more on this part lah. Which is apa? More on Gen Z punya. Sebab dia bukan Gen Z kan. So dia mau learn ini benda yang dia tidak ada.
Mungkin itu pun salah satu passion-nya juga untuk learn new things. Yeah. And then saya tengok usually orang bilang kan bila kau di atas, usually at the top you are lonely. Bukan ramai orang di atas kan, Betul, tidak crowded. betul. Di Paksa kau bawah, turun bawah di untuk bawah paling crowded. ya. Ya, and then fun kan. Tapi di Hmm. atas kau rasa macam lonely, boring gitu kan. Tapi bila kau tengok successful people, they are not bored. Dorang ni macam self-content yang orang bilang. Bagi dorang dia tidak kisah pun perlu ramai or not. Yang dia tahu dia ada dia punya goal lah begitu. Kau rasa orang yang successful ni dorang ada tahap spiritual yang tinggi kah? Consciousness yang tinggi kah? Dari segi Dari segi religion macam ke apa? doesn't matter lah religion lah, macam yang dorang pandai meditate, dorang pandai observe orang, berfikir begitu. Adakah jenis begitu ataupun dorang memang follow? Saya rasa dorang punya habits yang dorang buat mostly sama. Kan dia cakap begini, 5 habits yang usually successful people buat is they pray and they meditate kan, dia bilang. So when they pray, tidak kisahlah apa dia punya religion, they try to speak to their God, ataupun they try to, kalau orang meditate, dia talk to the universe. Kita talk to our creator, dia bilang kan. Jadi ini memang dorang buat punya. Ya, sebab dorang kena ada level yang calm, calmness tu saya rasa. ya, dorang perlu macam think properly lah begitu. And then one thing is continuous learning lah. Ini orang yang sukses ni, walaupun kau nampak dia sukses kan pada perlu belajar lagi ya. Because they always think that kalau kau grow, everything around you kamu pun akan grow juga. Tapi kalau dia stuck di sana, dia begitulah stagnan. Begitu. And then what else? Dia exercise. Tidak kisah apa punya jenis exercise, tidak semestinya crossfit. Kalau kau ikut yoga, pilates kan, semua itu pun exercise lah. Ya, dan dorang ada journal. Itu benda baru saya buat. Journaling. Ya, Diary dia tulis something yang whatever come out dari otak dia, idea, dia jot down. Tapi tadi pagi saya ada belajar satu perkara baru. Sebab saya tertanya-tanya, saya tidak pernah ada journal. Dulu budak-budak diary lah, meluar-luar kan, benci sesianu ni begitu kan. Tapi yang journal ni bagi saya satu perkara yang baru, yang mana John Maxwell dia cakap macam ni, dia bilang, you don't have to macam journal everything, long words, macam tulis diary begitu kan. You jot down few words saja pun cukup. So kau ingat balik tu idea nanti. As long as every day kau buat. Sebab dia bilang whatever idea yang kamu ada, jangan biar dia di awang-awangan. Kau kena kasih, kena tiup angin nanti dia, kan. Ya. So macam sia-sia kau berfikir begitu susah payah. Betul. Tapi tidak mau jot down. Begitu. Jadi bila kau terfikir masa kau jalan-jalan tu kan, ya mungkin tidak buku kan, tulis di telepon. Paling selalu time driving. Macam mana aku menulis time driving? Kan, saya pun itulah mandi benda. Pun, macam mana aku menulis time mandi basah. Banyak tuh idea melimpah-limpah. Itulah, tu paksa handphone. Mandu pula. Mandu pula. Ya. Itulah kadang-kadang macam ada tiba-tiba quotes yang terlintas kan, saya pause. Kau tuh apa? Yang kamu cakap tadi pasal yang kalau kau mau mandu kan tiba-tiba keluar something kan. Usually itu idea keluar bila saya dengar ini video-video lah. Ya. Saya akan save itu video. Saya akan dengar beberapa kali sampai saya faham. Ya. Jadi ada certain video saya akan dengar 4-5 kali. Sebab satu kali terlimpas lagi. Jalan sana ya. Jadi dengar lagi balik apa sudah yang tadi itu jadi saya dengar balik-balik. Kadang-kadang dalam setengah jam dorong punya berkata-kata tu ada 1-2 lain yang menangkap betul kan. Oh saya mesti share nih supaya saya pun ingat gitu kan. Begitu. Untuk jadi kau punya own principle juga. Iya. Sebab ini adalah guideline lah saya rasa. Sebab kalau bilang kita tidak ada ini mentor yang terdekat kan, so we find out, kita outsource dia mana-mana mau cari, begitu. Itu pun saya tertanya-tanya, sebab kalau yang orang putih bilang, kalau kau mau berjaya, mau kaya raya, kau mesti ada mentor kan. Cuma dengan kita. So bagi saya ada saya nampak
bukan nampak lah, dengar sharing daripada ini successful agent or leader. Dia cakap saya banyak rujuk sama saya punya mentor, Iya, iya. saya banyak rujuk sama saya punya leader. Dia cakap kan mentor can be everyone, doesn't have to be itu business saja. Mungkin dia punya mentor ni dari segi motivasi. Macam contoh lah kalau saya pergi NLP kan, mungkin saya jumpa mentor saya di Ya, sana, Dr. Siva. boleh rujuk dia Ya. begitu. So dia boleh any ways as long as kamu ada guideline. And then ada ini satu trainer dari Limra, dia Lima. punya mentor, dia pick, oh this is my mentor. Bukan semua dia jumpa tuh. Dia read books, dia tengok tu video. Ya, tapi boleh dia juga sebenarnya appoint. Yes. panggil dia mentor kan? Ya. Sebenarnya saya ada mentor lah nih. Banyaklah mentor saya ni Banyak kan. saya punya mentor nih. Brian Tracy lah mentor saya. Ya. Mesti ada kau punya favorite tuh. Ada. Kenapa dia balik-balik ini video ini orang begitu. Sebab mungkin terkena betul sama kau kan begitu. Ya, sedangkan banyak lagi orang lain. Banyak. Terutama yang western punya lah. Untuk level kau kan sekarang, kau bilang tadi, kau pernah bertanya, saya sukses kan nih. Ada kau momen-momen yang kau rasa macam yang orang nampak saya ni macam kau rasa diri kau tinggi. Sebab saya pernah luas satu statement sama sebenarnya guest podcast, Pak. Saya perasan, saya bilang orang-orang yang gaji tinggi-tinggi ini kebanyakan dia pandai macam ada rasa tinggi diri, Pak. Tinggi diri macam saya pangkat U456. Gaji 10,000, 15,000. Macam yang kalau balik kampung kan mesti kena salam, mesti dia kena duduk depan, dia VIP. Insurans, saya umban-umban kau lagi. Iya lagi, berteka-teki lagi. Ya, itu saya bilang, saya macam ada sesuatu di sini. Dan kau rasa apa dia punya perbezaan tuh dalam industri ini? Ya. Apa di mana perbezaan? Apa yang membuatkan kita punya mindset tidak begitu? Kamu punya lah, bukan saya. Oke, kita punya leader sendiri pun, kita punya leader sama kan. So kita punya leader sendiri pun pernah cakap lah, seseorang tuh dia akan berubah bila dia ada duit. Kamu boleh nampak tuh, orang yang dia dulu dia tidak ada apa-apa, sampai dia ada apa-apa, dia akan ada perubahan, sama ada baik ataupun buruk lah. Jadi macam saya, kalau dari segi bilang keuangan, of course I earn more, begitu. I can earn even more kalau saya mau. Tapi dari segi bilang untuk saya mau membandingkan bilang saya patut dapat respect lebih sebab saya punya apa, saya tidak trust in that. Mungkin saya sebab memang bukan itu kau punya belief kan? Tidak, sebab saya pun pernah tidak ada apa-apa, struggle, mau ada duit, mau beli minyak kereta pun kau fikir mau jalan lagi, mau jumpa klien lagi begini-gini kan. So bila kau ada tuh kan, so saya cukup bersyukur lah sebab ada orang-orang saya punya circle remind saya, but in a good way lah. Saya suka dia remind, keep on like low key lah. I know you ada satu apa kan, so the good things about you kena maintain lah. Tapi dia tidak kritik yang bilang kau sudah sini kau temberang. Dia bilang dia tegur dari segi a good approach lah for me, so saya boleh accept. Jadi saya akan bilang dia tegur kau sebab dia nampak kau sudah tinggi diri. Dia just remind ya. So jadi seorang yang rendah diri, jangan terlalu bilang showing off begitu. Kadang-kadang orang cakap, kenapa kau tidak pernah post pasal ni, apa yang kau dapat yang macam kereta dari segi material. Because I say I'm not that type of person. Saya lagi rela orang nampak apa saya drive dan saya mau show apa saya drive. Ya, saya lebih rela orang bilang, jomlah pergi di rumah kamu. Jadi bila kau pergi rumah dia, rumah dia begini besar pula, rumah dia begini, begini pula achievement dia. Dia find out dia orang sendiri yang find out kan. Macam begitu kan. Dia lebih mahal lah saya rasa kan. Itu very valuable lah. Value dia. Sebab saya suka juga ada saya punya klien cakap begini, saya nampak kau dari
begini punya level sampai begini, saya sangat macam bangga. Dia ikut Hmm. bangga. Hmm. Which is for me, saya rasa bila dorang nampak saya punya journey begitu kan, dorang pun yang, oh people happy for me. Hmm. Ya, Hmm. dia ada juga orang yang appreciate saya punya journey rupanya. Walaupun kau tidak rapat sangat itu orang. Hmm. So, ada banyak mata melihat. Ya, tapi we cannot please everyone Yeah, lah. yeah. Ada orang bilang dia ni berubah sangat, dia ni begini sudah. It depends lah how you want to look at that Hmm. perspective kan. Sebenarnya teori awal adalah sebab terlampau banyak level di industri insurance ni. Macam yang kau ada 10K, kau pergi meeting di office, kau jumpa orang yang ada 30K pemain. Lepas tu 30K tu pun masih humble. Sebab bila dia pergi KL, dia jumpa yang 50,000. Betul. 50,000 tu pun masih juga humble. Sebab setiap kali dia pergi travel kan, dia jumpa yang 100,000. Begitu lah. Saya punya teori lah. Which is saya pun ada begitu punya pikiran lah. That's why kita 86. Kita punya otak kadang-kadang ada begitu sama dia. Ya. Kalau macam saya, begitulah. Kalau saya harap saya tidak jadi begitu yang demand respect. Kalau saya ada banglo sudahkah, saya ada BMW sudahkah. Sebab saya rasa sentiasa akan ada tu next level higher than you, another level higher than you. Dan kalau kau paling higher pun, ada benda yang kau kurang yang ada orang yang lebih, begitu bah. So sangat subjektif ini konsep. So itulah yang saya macam berpikir kan, ya kan dalam industri ini saja yang saya rasa kalau orang tu punya income 10 kali lebih tinggi dari saya pun, saya masih lagi beli umban-umban kacang. Gitu Pak. Dia beginilah. Kadang-kadang kamu penting juga ada itu ego lah. Tapi you know how to manage, where to manage it lah. Ego dia dari segi mungkin pendirian lah begitu. Sebab kita tahu mana benda yang tidak patut. Jadi itu yang mungkin bukan ego yang selalu ego ni orang akan cakap dari segi negatif kan. Which is memang more on negatif lah kalau kita fikir negatif. Saya pun ada ego saya juga. Saya bilang kalau saya mau pergi apa, mungkin saya tidak mau buat begini sebab itu ego saya. Tapi at least kau aware begitu. kan, self-aware itu sangat penting lah saya rasa. Mengingatkan saya dengan satu benda lah pasal yang ego-ego ni kan. Ada satu kali saya bergaduh sama sebenarnya grup saya tidak mau kasih tahu apalah, tapi statement yang saya dengar daripada salah satu yang saya argue itu adalah, kau mesti dengar saya, gaji saya 6,000 satu bulan di company ini, dia bilang. Dan memanglah gaji saya tidak sampai 6,000 time tu kan. Saya mencari jawaban untuk itu dia punya tu. Tapi end up macam yang saya lebih menumpukan kepada fakta yang dia ada masalah sendiri. Itu adalah biar dia deal dia punya ego sendiri. Kau tidak payah kasih kalah dia. Begitu Bang. Dia kan ada juga saya jumpa orang yang because saya ranking begini. Kau tidak boleh bercakap begini ya sebab kau tidak apa-apa. Saya ranking begini. And then tadi kamu sebut pasal pendapatan, dia punya income begini, so you should listen to me more. Ataupun mungkin dia cakap saya lebih tua dari kau. Jadi itu lagi legit lah saya rasa. Dengar cakap saya, income. sebab saya dulu makan garam. But people tend to do mistake. Jadi bagi saya apa yang baik ambil, apa yang tidak baik ketepikan lah. Saya pun ada juga saya punya mistake lah saya buat. Tapi macam kita bilang kan, kau aware itu benda dan kau mau berubah. Kau ada bukan struggle lah. Kau masih ada tuh momen yang kau ingatkan diri kau sendiri yang hati-hati. Mungkin kau secara tidak sengaja macam show off ataupun jadi menyakitkan mentang-mentang kau begini. Adakah? Masih ada. Itu memang memang ada itu yang bilang macam saya cakap lah, kita tidak dapat please everyone. Kita tidak dapat menyenangkan semua orang sekeliling, tapi kita tahu who is our circle, the circle yang boleh terima kita lah. Masa itu. Cuma bila kita sentiasa ada perlu mau ubah diri kita jadi better, begitu kan? Mungkin masa itu mungkin kenampakan begitu, tapi kalau kita aware berubah, so just let go the past lah.
1986 saja kan yang begini nih ya. Yang 1996. berpikir 1986. 1996. Iya. 1986. Saya perasan lah. Tapi sebab saya rasa macam jarang orang yang begini. Yang saya mungkin assumption saya lah yang jarang orang boleh self reflection lah salah satu, ataupun self awareness. Macam yang apa yang kau buat hari ini, apa agaknya dalam pikiran kau, apa emotion kau time tu, apa rational kau, apa yang kau boleh buat, apa yang sepatutnya, apa yang kau boleh banding sama kalau orang yang lebih pintar buat. Banyak pikiran dia untuk kau kasih overthinking. Overthinking lah. Dia punya pendekatan. Tidak tahu lah, it because of kita punya batch of year or not, ataupun mungkin bulan 9 juga kan? Saya baru mau mention zodiak. Iya. Saya Virgo, kau Scorpio kan? Virgo. Iya, that's why ini pun salah satu topik yang saya rasa oleh karena sudah keluarkan. Ada orang dia cakap, you don't trust zodiak. Ini benda bukan apa, kita Kristen apa semua. Tapi saya bukan anggap dia dari segi kekristenan begitu, Pak, dari segi religion. Saya anggap dia sebagai reference. Macam kau pergi library, kau mau tahu sesuatu kan, jadi kau akan refer. Macam mana saya mau baca ini orang, dia Virgo. Lebih kurang lah Virgo ni ada overthinking, dia perfectionist dari certain things begitu kan. Dan dia ada satu kira sistem kepercayaan lah tuh. Yang diorang boleh create satu buku yang diorang kasih, macam yang kita kira ada satu buku kita dulu lagi masa tingkatan kah, darjah tuh yang punca kuasa 2 3.6 lepas tu kau ambil pembaris, kau kasih tengok apa dia punya jawaban. Jawaban dia tuh gitu. So ada di temple-temple macam Hindu ataupun Buddha, diorang sudah ada tuh rekod untuk beribu-ribu jenis kelahiran. Dan diorang akan bagi untuk kau punya kelahiran ini bintang apa yang keluar dulu, masa tu bulan mengembang kah, tidak, dan itu semua dia kasih combine dan dia akan ambil itu reference, kira dia punya nombor siri lah, dia punya nomor ini. Dia pergi sana library, dia cari, ini buku untuk orang ini. Ambil, baca. Pekerjaan yang sesuai untuk kau adalah ini. Kau punya pasangan yang sesuai untuk kau adalah yang begini. Kau tidak ngam buat begini, kau tidak ngam begitu. Dulu kau punya nasib, kau ni jenis orang yang kau punya jenis orang yang sama untuk beberapa ribu tahun yang lalu adalah begini-begini. Dan kau pun akan menghadapi masalah yang sama. So saya agak ada tuh logik di sana, sebab diorang ada observation untuk orang-orang yang hidup berkali-kali sudah di sana, diorang keep record. So kalau cakap pasal zodiak nih, saya sendiri pun saya tidak 100% percaya dan saya tidak 100% mau dismiss juga. Tapi banyak benda yang sama. Feng Shui contohnya. Feng Shui. Sun. Feng Shui. Dan memang logik. Sebab contoh lah, jangan buat rumah di hadapan T-junction. Sebab bila kau masuk tu rumah, setiap kali kau nampak tu jalan yang lurus begitu, ada kereta lurus dari sana, kalau dia terlanggar kau macam yang sakit, rasa macam bimbang saja kan. Jadi kau punya otak pun di sana, subconsciously kau akan ada tuh negatif lebih sedikit daripada orang lain. Jadi nasib kau pun akan lebih rendah daripada orang lain. So saya rasa itu adalah observation orang dulu-dulu yang sudah dorang rekod beribu-ribu tahun. So kita jangan terlalu dismissive dengan benda-benda ni. Tapi kalau macam balik pada Virgo, kita ni sangat orang yang sangat sukakan logik. That's why bila kita dengar ini perkara begini, kan, bukan bilang kita mau let go, kita kena tahu juga, but you cannot trust 100% juga. Tapi masih merujuk lah. Kadang-kadang macam saya pun kan, saya suka explore diri saya. Jadi bila saya tengok Virgo, dia bilang, dia begini, ini betul, ini mungkin kadang-kadang mungkin. Tapi the thing is, saya buat begitu sebab
saya sentiasa mau kenal diri saya dan saya mau discover who am I. Jadi di sana kadang-kadang kita ada kelemahan. Bila kita discover kita ada ini kelemahan, we want to improve on that, Pak. Jadi kalau dulu-dulu saya nih ada saya punya pemarah dia di sana. Jadi kawan saya cakap, kau nih pemarah begini, kau nih overprotective, kamu nih begini-begini kan. So di sana, oh iya kah? Oh mungkin saya perlu kurangkan. Mungkin saya perlu ubah yang ini. Tapi mana ada orang split second Betul. terus berubah, dia Ya, take sudah dalam times. program kan. Ya, jadi dari diri sendirilah macam mana. Jadi kalau macam saya rasa benda tu betul in a good way, why not kita follow. Tapi kalau dia tidak betul, takkanlah kita membetulkan dia. Jadi kita terpaksa mau. Dia bilang kamu ada nasib sama nih, orang lahir begini sama nih nasib dia. Takkanlah kita mau mengiyakan kan. So we try to macam. Tapi kok memang kau rasa memang certain year ataupun certain month ni overthinking gak? Sebab saya rasa tidak juga banyak orang lah saya rasa yang overthink macam ni. Kau consider diri kau sebagai overthinker kah? Saya overthinker when certain things happen. Tapi a lot of things yang saya belajar, macam saya bilang continuous learning, saya keep on try to discover myself, mana saya perlu ubah, mana saya perlu, yalah kita kena keep on evolving bah. Kita boleh stick begitu sejak kan. Jadi kadang-kadang saya ada itu, saya perlu jaga saya punya peace. So I have to let go certain things. True. Saya kena let go ini. Mungkin ini terlalu membuatkan saya overthinking. So I try to switch dia. Kadang-kadang macam yang, kenapa dia ni begini? Sekejap saja. Terus boleh, pop, saya tidak tahu kau lah. Sebab kau pun Virgo kan. Tapi saya begitu. Saya boleh switch begitu saja. Kalau saya betul-betul mau. Switch macam mana? Dari segi saya punya pikiran. Ya. Daripada overthink? Thinking about something. Kalau saya cakap, okay, I need to betul-betul lupakan yang ini. Saya switch begitu saja. Ya. Wow. Then saya try to distract with other things. That's why saya suka bersukan. Because if I keep on thinking on that, nanti saya akan memudaratkan diri lah. Dari segi kerja lah ataupun untuk mencapai sukses. Kau rasa dia lebih membantu kah, lebih tidak membantu? Ada yang membantu lah. Ada yang membantu. So tengoklah in terms of apa punya bahagian lah begitu. Kau ada tuh penyakit yang macam buat kesimpulan sendiri kah yang takkanlah dia berfikir begini. Assumption ya. Ada kah? Pandai juga. Ya, memang all the time pandai ada itu. Kenapa dia tiba-tiba tidak layan? Mungkin mesti dia pikir begini. Ya, mesti dia pikir begini ataupun mungkin dia ternampak saya punya wallet hari itu sedikit duit jadi dia terima kawan saya sudah gitu. Iya. Pandai begitu, keep on assumption. Ada assumption lah. Dan saya ada satu penyakit lagi lah yang saya mau tahu kalau kau pun ada benda yang sama, yang kau try untuk explain sama orang sampai dia faham baru kau puas hati. Kau faham apa saya cakap? Jangan dulu kau jalan sebelum kau faham begitu. Dia macam ada satu contoh lah yang kenapa kau lambat? Oke, saya lambat sebab saya ambil bus. Dan jawapan yang seterusnya, kenapa kau ambil bus? Saya punya tendensi di sana adalah sebagai seorang yang sangat overthinking dan rasional adalah, saya jawab kenapa saya lambat saja. Yang lain tuh lain cerita. Kenapa saya naik bus tuh lain kali kau cakap gitu. Saya ada tuh begitu yang being too logical dan rational. Kalau kau tahu tuh bus lambat, kenapa kau naik bus? Kau perlu cepat gitu. Tadi saya jawab soalan kau saja yang kenapa saya lambat. Saya bagi tahu. Saya ada sebab kenapa saya ambil bus, tapi sekarang saya cuma jawab kau punya soalan kenapa saya lambat saja, yaitu saya ambil bus. Oke, next question. Begitu. Saya tend untuk kasih structureize itu soalan. Jadi sesuatu yang logik macam tu. Saya dulu pun suka explain on things, what happened, sampai dia paham. Because kita kan, let's say like we do something yang people akan jadi marah begitu kan. Kenapa kau begini? Jadi kau mau explain dari A to Z. Bila kau mau explain terlalu kan, bila kau fikir begitu kan, dia tetap juga tidak akan paham. Dia akan try macam apa. Because human being, kita akan cuba cari
penyelesaian yang mana tidak nampak kita bersalah. Betul. Jadi nampak yang kita ni sebenarnya ada explanation dia. Jadi ada certain perkara saya cuba untuk berubah. I don't like to explain when I don't want to explain. Ya, Tapi macam gatal loh kan hati. macam itu saya rasa saya ada perubahan besar lah. Macam ada certain parts saya cakap saya tidak perlu ini orang, mungkin dia punya journey dalam hidup saya sini saja. Jadi maybe itu toxic for me. So I stuck, saya kasih stop di sana, bukan dengan membenci. Tapi mungkin dia punya journey di sini saja. Neutral lah. Saya mungkin kelemahan lah mungkin bagi orang nampak, dan juga saya pun ada rasa itu kelemahan. Tapi untuk jaga saya punya peace, saya macam terus kasih keluar dia dari itu journey supaya dia tidak follow sama-sama. Dia ada dia punya kehidupan sendiri, which is I respect it. Begitu. Then I don't have to explain, even though dia try to explain so many things. Tapi saya tengok begitu, okay, it's okay. Saya tidak layan. It's just totally kau terus kasih ghosting to orang. Tu macam saya cakap begini sajalah. But I try to tell my close friends, saya cakap saya punya tahap sampai sini saja. I don't want to explain more. Sebab dia akan memudaratkan lagi. Kau akan cari siapa betul, siapa salah, which is saya rasa itu tidak perlu. Dan mau keep kita punya peace kan. Saya akan terus kasih begitulah. Kau tidak risau yang dia akan ada tuh anggapan assumption yang salah selama-lamanya? Ada. Macam mana kau deal dengan itu? Saya let go. Biar saja dia dengan assumption dengan dia punya assumption sampai dia mati. Iya. Ya, because for me saya pernah pergi retreat lah. And then pernah confess to father begitu kan. Then dia cakap lah, these people maybe you should cut off from your life begitu. Tapi bukan in terms of kita kena forgive and forget. Ya, mungkin dia punya tahap sampai ini. Tapi jangan membenci. Jangan membenci. Mungkin dia punya journey sampai sini. Kan ada buku-buku tu kan. Dia punya chapter buku sini sajalah. Sampai sana sih the next tapi chapter. The memory you still macam appreciate jugalah. Ya, because no one perfect bah. Tapi dari segi logik yang kau bilang kan, kita memang begitu. Kita suka something yang logik. Kalau kau bersalah sekalipun, you explain to me with a logic thing, saya boleh accept tuh. Itulah. Ya, sebab dia logik. Sebab saya agak annoyed dengan orang yang macam mana. Bila bertanya kan, kau mau jawaban saja bah. Tapi kau kasih include emotion kau, luahan kau dengan subjektif punya. Ya, yang hari itu tuh. Yang orang datang di sini untuk explain SOP. Ya, tapi bila aku bertanya cakap, dia pergi meluah. Klien tidak paham yang ini, macam mana kita mau. Dia orang pun sendiri tidak tahu, dia orang sakit. Macam mana kalau begitu? Dia bilang. Dia datang sini untuk kasih explain A, B, C, D, E. Kan tiada ruang untuk emotion. So saya agak annoyed dengan orang-orang yang begitu. Tidak boleh kontrol ya, emosi. Cuma saya faham, saya aware yang memang ramai orang begitu. Mungkin 50-50, mungkin kebanyakan. Dan saya perlu accept dan menyesuaikan diri lah. Tapi saya cuma tertanya-tanya kalau certain orang saja kayak yang begini. Adakah saya bersendirian? Saya kalau bersendirian saya mungkin gila lah. Saya akan ketawa lah. Kau dengar dia macam mana how loud saya ketawa kan. Sebab kalau saya bilang saya mau annoyed, nanti macam negatif sudah. Jadi saya akan ketawa lah macam yang kenapa Benny tidak boleh chill. Kalau macam saya akan create joke lah macam beginilah kalau laki sama perempuan bergaduh gitu lah. So saya rasa control emotion tu sangat penting lah. Dia cakap kalau seseorang tu dia tidak boleh kontrol dia punya emosi, dia tidak akan dapat berfikir secara rasional lah. Jadi kau akan involve too much, macam marah. Jadi di manalah dia punya penyelesaian kalau marah kan? Tapi dia marah, dia teriak. Itu orang dia dengar saja. Dia mau cakap, dia mau explain, masih lagi kan? Itulah. So quite annoying lah. Jadi sama juga tuh. Tapi ada juga ekstrim
punya spektrum yang terlampau logical sampai kau tidak peduli perasaan orang. Macam tu kan. Yes. Ya, So, sampai kena panggil apa tuh narcissistic. narcissistic Ya, narcissistic. ataupun emotionless. Ya. Saya agak begitulah. Saya agak ada beberapa kali kena label macam tu lah. Saya tahu kau punya argument ni logik semua, tapi kau kena consider perasaan orang juga. Macam yang kau main cakap saja sampai dia sakit hati. Jadi bila dia sakit hati, dia tidak mau continue argue dengan kau sudah. So itu pun loss juga. Macam itulah. So agak menarik lah untuk mau apa nih, belajar nih benda. Iyalah. Itulah psychology. dealing with people. Kalau kita mau deal sama people dengan macam compare, saya mau buat sales kan. Senang lagi buat sales daripada dealing with people. Sebab dia banyak-banyak jenis orang kan. Banyak-banyak jenis orang. Sangat banyak. Sangat banyak lah. Ya, susah mau orang bilang mau please everyone. You keep on thinking. Saya kerja aku berpikir macam mana ni ya. Macam juga saya kena tegur lah. Kau terlampau banyak planning, execution kau tiada gitu Pak. Yang berfikir oke, saya buat begini. A lot of planning but no action. Ya. Kalau saya kasih complete nih planning nih, kalau saya execute satu kali saya menjadi nih, begitu Pak. Punya mindset. Oke, soalan yang seterusnya. Apa cabaran yang paling besar kau rasa untuk kau, apa kau punya batu yang paling besar yang kau perlu kasih golek untuk sampai destinasi yang kau ada sekarang? Sebelum ni lah. Memang banyak cabaran lah. Saya boleh kira dari segi keuangan itu nombor 1 cabaran terbesar. Sebab bila kita mau buat sesuatu, keuangan itu tidak stabil, dia akan stuck tau. Nah, kemudian kedua emosi. Emosi satu perkara yang sangat-sangat subjektif lah. Dari segi kerja, dari segi hal pribadi. Itu pun satu juga. Sebab kita bukan bekerja saja. Jadi kita pun ada kita punya personal, punya apa juga matter yang kita perlu deal with kan. And then kadang-kadang dulu saya tidak pernah terfikir untuk masuk dalam ini industri. Especially buat sales. Tapi imajinasi itu ada. Kau pakai baju begini yang very career woman, drive kereta mewah. Tapi saya tidak tahu pun apa kereta saya drive masa tu. Tapi saya sudah ada dalam otak saya yang brand mewah saja lah. Yang memang jadi kereta yang something mewah. yang orang bilang nampak dia betul-betul bercareer punya orang lah. Cuma saya tidak tahu macam mana itu perjalanan. Dan untuk mau ke sampai itu pun apa perlu saya lalui pun saya tidak tahu. Apa kerjaya pun saya tidak tahu. Sebab saya punya cita-cita berubah-berubah. Kalau kena tanya, siapa mau jadi cikgu? Angkat tangan juga. Siapa mau jadi polis? Angkat tangan juga. Jadi dokter? Angkat tangan juga. Tidak tentu. Tidak tentu. Satu kali bila habis uni, kau berpikir, apa saya mau jadi? Saya belajar nih tidak mampu lah kalau mau masuk kerjaya begini. Sebab tidak ada itu cost kan. Ada itu kelulusan. Jadi kita tercari-cari apa yang kita mau. Sampailah mungkin orang bilang Tuhan sudah planning seseorang, cuma dia tinggal mau grab itu peluang saja Pak. Jadi mungkin saya ada di landasan yang tepat. Jadi di sana untuk capai itu saya perlu meyakinkan diri saya betul apa saya buat. Saya tidak tahu kalau masa kau join ini industri full time. Pernah kata fikir-fikir yang betul kan ya? Saya mau luas satu benda lah. Masa saya join. Sebab saya punya cita-cita sebenarnya adalah jadi lecturer. Dan saya mencapai cita-cita saya. Dan saya jadikan dia sebagai identity saya. Dan bila dia jadi identity, seorang yang mengajar orang untuk kongsi ilmu dan menjadikan orang itu pandai dan berjaya, itu semua. Dia jadi identity kau tahu. Jadi saya punya cabaran utama adalah saya akan hilang identity saya bila saya pergi sales ini. Sangat jauh. Tapi saya punya bahagian stoicism. Stoicism lah yang survival lah. Basically
kau di dalam dunia ini adalah untuk contribute kepada keluarga kau, contribute kepada community kau, contribute sama orang lain, stranger. So apa industri, apa bidang yang kau ikut, kau fokus saja, kau boleh contribute sama orang kah tidak? Kau boleh contribute sama orang kah tidak? Dan memang sebenarnya saya macam ragu-ragu. Saya masih ada safety net. Kalau tidak jadi di sini, saya masih boleh balik. Tidak jadi di sini, saya masih boleh balik. Tidak jadi di sini, saya masih boleh buat musik. Begitu, Pak. Tapi lama-lama kan macam yang kau coba push dulu diri kau. Ikut ini program 1 tahun. Boleh. Boleh. Sampai 12 bulan, boleh kali saya nih, saya bilang. What if kalau saya ubah saya punya mindset kepada ini adalah jadi chapter baru. Saya start from zero. Satu industri yang baru, dan this can be exciting journey for me. Kan dengan dia punya possibility yang jauh lebih luas daripada kerja makan gaji. So, itu yang selalu saya pikir lah. Memang saya agak leap of faith lah orang bilang. Saya ada post lagi karena tuh saya pergi interview sama si Boni, saya gambar tuh bangunan Prudential yang tengok langit, lepas tu caption dia leap of faith gitu. So, itulah saya punya journey, dan sangat baru mula lah. Dan I wonder untuk kau, macam mana when you look back masa kau moment yang macam saya ni, apa yang kau cakap sama diri kau sekarang, yang saya pun ada keraguan ataupun dilema, dan bila kau look back, apa benda yang kau cakap sama diri kau dan apa yang kau boleh kongsi sama saya lah dan orang-orang yang mau join? Memang ada itu hesitation lah first, perlukah saya buat ni full time, part time sajalah begitu kan. Tapi sampai hari ni lah, the words of my leader, dia cakap begini, dia bilang give yourself a chance di 6 months, because saya masuk itu industri pun di tengah-tengah tahun sudah. Tidak, awal tahun juga, cuma mau ambil exam apa semua kan. So dia cakap begini, give yourself a chance for 6 months, kau buat betul-betul, you follow whatever I say, you follow saja. Jadi selepas kau sudah follow everything tapi tidak berjaya, maybe your career is not here. Tapi saya tidak pernah put a backup plan. Macam mungkin kamu bilang, kalau tidak jadi, mungkin saya boleh back to him. Yes. Itu saya punya mindset, saya tidak pernah ada tuh. Saya tidak pernah ada itu mindset. I put this career as this is the only career yang saya ada. So I burn your boat punya mindset lah kan. Saya bilang, ini saja saya ada, saya tidak ada pilihan sudah lain. So I have to that's my ego come out that time kan, bila orang cakap kau tidak akan sustain lama dalam ini industri, because this is insurance industry, Bang. Jadi untuk tidak mengiyakan, macam mana saya struggle sekalipun, saya fikir balik, dia cakap begini, saya mesti mau teruskan juga. Saya tidak mau dia punya anggapan yang saya akan berhenti. Jadi betul. Ya, jadi itu ego saya yang saya mau pakaikan masa itu. Ya, jadi saya bilang tidak boleh nih. Nanti dia nampak saya betul-betul berhenti. Then I push hard lah. Tapi saya pun bukan bilang dari awalnya to keep on success. Dia macam roller coaster lah, up and down. Ada sometimes tuh saya punya performance yang orang bilang ini, dia tidak ada sudah di next year. Dengan performance dia begini. But the good thing is about me, I can be slow, but I won't stop. Sebab saya sudah decide bah. Kalau itu orang yang decide untuk saya, maybe I will stop. Tapi kalau saya yang decide, I won't stop selagi saya cakap tidak. Then masa itu, I need something, which is saya punya hot button for me to come back. Jadi saya based on realistic juga. Bila saya mau come back, saya pernah minta ajar sama agent baru masa tu. Sedangkan saya sudah few years punya agent. So saya melihat dia tengok,
kau minta ajar sama agent baru. So saya cakap I forget about saya punya pride sudah masa tu because I need to come back. Ya, sebab lama sudah kau tidak macam kau terlampau Kau ada pernah rehat certain kah? Kau pernah slow pernah down? pernah slow down because personal problems and your own Hmm. emotion you cannot manage masa tu, Yes. so that affect your career lah. So Berapa lama? mungkin on that year lah. Oh, the Yeah. whole year. Not the whole lah, almost 1 year lah. Wow. Tapi kau realize it's just that you don't know how. So that's why orang bilang kan, when you dalam ini industry, when you struggle, you need someone, ask for help. Ask, then you will be given, dia bilang Tuhan tu Yeah, kan. yeah. So saya come back to my leader. And then saya try to dekat with my agency. Because when you try to Lone Ranger, maybe kamu boleh jalan, but you jalan with your ego lah. Yes. You jalan with your ego. But the thing is you still need support. A lot of support lah. Yeah. Dari segi mungkin knowledge, dari segi guideline. Even to vibe saja pun sangat membantu aura. kan. Yeah. Jadi di sana kau punya kawan-kawan, the right people yang you hang out masa sepanjang saya agent, itu sangat sangat penting lah. And then ada satu time tu saya cakap begini, mungkin saya ada against sikit saya punya leader lah masa tu. Dia mau saya sampai ini, tapi saya cakap no, I fokus ini dulu, then I will think about that once saya reach ini. Sebab saya tahu saya punya ability. Boleh, tapi I will burn out sampai I will give up. Saya tidak mau itu perkataan give up datang. Jadi saya stick, dan saya someone yang saya suka kasih proof. I will not just cheap talk saja. Saya cakap saya lebih kan, tapi tidak proof, jadi kau akan cakap saya banyak cakap sajalah. Yeah. Jadi bila leader saya cakap begitu, saya rasa dia perlukan proof. Jadi saya show lah. Okay. Itu pun jadi begitu. push sudah. Jadi saya kasih tunjuk dia things that dia rasa mungkin kau perlu buat begini, tapi saya cakap let me do this first. Saya prove to him saya buat betul-betul yang ini. So bila dia nampak, okay, then now we focus on this one. Tapi saya suka dia keep on remind lah. We need people to keep on remind us even though stress. Adakah berbeza betul Mr. Lee itu dengan leader lain lah? Leader ni dia ikut dorang punya mindset lah. Macam Karakter dari satu segi kepala saja kah, ataupun memang berlain-lain dorang punya approach? Saya rasa ikut karakteristik orang. Ya, saya bersyukur lah ada leader kita yang sama ni kan, dengan under Borneo Unite begitu kan. So I won't be manager today if not because of saya punya manager. So saya perlu lahirkan manager juga because saya kena build by my manager. I have to build another The same manager. mentality. Ya. So betul juga orang bilang di mana kita lahirkan, itu kita juga beranak. di mana kita di build kan, di sana dia akan mempengaruhi serba sedikit lah. Tapi yalah, kalau kau ambil 100%, you will be building the same thing lah. Tapi if kita ada itu di kita punya creativity everything kan, dia akan ada kelainan tapi still follow the same pattern a little bit. Yeah. Saya suka nih environment yang begini sebab dia sangat selari dengan motivational yang saya dengar bah. Sebab kalau kau stay in certain industry yang macam industri saya dulu education kan, tiada nih benda yang kau tidak boleh kena push, tidak motivasi kau untuk mau kerja lebih. Sebab stagnan aja, rata aja itu aja rutin kau setiap hari. Jadi tidak konsep mau push, motivate, mau meeting sesama untuk minta semangat, tidak. Bila saya berada di sini, ini antara benda yang menggoda saya juga lah untuk berada untuk stay di sini. Sebab saya suka itu vibe, culture, yes. Itu culture yang ada tempat yang kau mau target bah di sana. Oh, saya mau pergi sana. Dan diorang pun berlumba-lumba pergi sana aja kak. Pergi sana aja. Kita sama-sama pergi sana gitu. Kan kalau kau banding dengan yang
kerja biasa yang 8 to 5 punya kerja. Bukan juga mau kasih buruk-buruk 8 to 5 punya kerja. Kita masing-masing ada peranan dalam dunia. Tapi bila kita berada tuh culture yang unlimited, saya boleh panggil dia sebagai sesuatu yang unlimited lah, sebab kita ada tuh ability ataupun ruang untuk pergi sana. Bila anytime saja, kau pergi sini. Dan itulah juga mindset yang saya dengar selalu dalam podcast, dalam motivational, daily motivation. Lebih kurang. Yang semua yang dia cakap tuh boleh apply sama kita. Kalau saya bayangkan yang saya masih kerja di company lama, saya dengar tuh benar kan, tidak boleh apply. Ya, sebab kok di sana saja, kau duduk diam-diam, kau buat kerja kau itu saja. Tapi bila saya berada di sini kan, wah. Dan the feeling yang kau progress tuh baru kau realize yang progress sebenarnya yang buat kau hidup. Bukan berada di atas dan stay di sana. Tapi itu step by step itu yang create to energy. Selagi ada pergerakan, itulah energy yang life yang kau create. Sekarang nih kan dia ibarat kau tinggal satu bangunan yang tinggi lah. Kau tinggal di level berapa? Yes. Kalau kau tinggal di level 1, kau hanya nampak bumbung-bumbung saja. Tapi kalau kau tinggal let's say level 30, kau nampak semua, ada bangunan, ada banglo belah sana. Jadi macam dalam ini industri kan, bila kau naik satu level, kau punya pandangan begini sudah. Naik lagi. So bila saya bersama-sama successful leader hari itu di Genting, dorang punya fikiran, dorang punya vibe, macam saya rasa saya bermimpi. Betulkah saya di sini? Jadi kau nampak dorang punya mindset, kau rasa, selama ini kalau saya betul-betul macam fokus, sebenarnya saya sudah lama di sini. Begitu. Jadi rupanya fikiran orang yang sukses nih, dia macam orang ingat stres. Tapi kau tengok dorang boleh macam yang when they work, when they they enjoy gila-gila. So dia tahu bila, di mana, macam mana, begitu. Tapi yang menariknya kau hanya tahu jalan untuk berjaya itu dengan jelas apabila kau sudah berjaya. Yang kau sudah, itu yang jalan tuh yang saya lepas. Tapi kalau masa kau masih di bawah kan kau tidak tahu apa di the next step dia. That's why dorang kan, bila dorang sudah berjaya, when I try to lead you, saya sudah nampak itu jalan bah. Yes. Why you have to follow this way? Yang menyusahkan, kau benar berduri-duri. Mungkin Tuna sana, pergi kiri lagi, pergi kanan, gitu bahkan. Betul. So a good follower, a good listener, and then those yang orang bilang ada nih satu story nih successful agent share, dan saya dengar masa itu saya dengar sikit-sikit saja, tapi saya suka tuh story, terus saya lupa. Dan bila saya dengar ini YouTube, the same story diambil. Dia bilang ini grandfather try to teach dia punya grandson about life. Dia bagi tahu dia punya anak, cucu, dia cakap, inside me, there is a war, dia bilang. Ada peperangan dalam diri saya. Dan juga setiap orang, even though you juga ada, dia bilang. Which is, ada dua jenis wolf. Saya tidak tahu kau pernah dengar atau tidak? Tidak. Ada dua jenis wolf, dia bilang. The bad wolf is kita punya jealousy, kita punya pride, kita punya greed. Greedy, dia bilang kan. And then kita punya ego, all those bad things lah. Ini wolf. And then the good wolf, ini kita punya empathy, kita punya kindness, generosity, kita punya yang good things. Semua under good wolf. So, dorang akan sentiasa berperang di dalam kita, dia bilang. Dan itu cucu dia tanya lah. So, dia cakap, grandpa, who win? And, cucu dia tanya. The one yang you feed the most. Very simple. So macam mana kita mau lead kita punya kehidupan pun begitu aja. Mana yang kau kasih mana makan yang lebih. Kita kasih makan lebih, betul. Bagi perhatian lebih, atau layan lebih. The worst thing is saya dulu ada ini satu orang bilang, mungkin semua orang pun ada, self pity and blaming. Self pity sama blaming ni adalah dua perkara self blaming yang tidak. Orang lain.
kita tend to blame why kita tidak Hmm. berjaya, why ini tidak menjadi. Kita akan cari excuse, Hmm. kita cari siapa to blame bah. And then self pity is worse lah, Hmm. which is Kesiannya saya. iya, Kesian betul saya. kita tend to mau orang pity on Nah, us. itu elemen ego juga betul kan? Self Yes. preservation. Ya. Ya, so bila orang bilang sebenarnya saya begini-begini, seorang akan pity of you bah. Hmm. Hmm. Tapi sebenarnya dia mengundang perkara yang tidak bagus juga. Hmm. Because you tend to addict on self pity. Yes. Ya. Mungkin dia bilang, oh saya busy lah, saya ya kesian kok kan begitu. So dia macam suka. Kalau ada satu nasihat yang kau boleh bagi kepada wanita lah. Wanita saja. Wanita saja lah sekarang. Yang lelaki tidak Lagi payah. nanti saya berjaya baru saya bagi. Apa satu general advice, tidak kira apa industri dorang pergi, apa yang dorang perlu buat untuk shortcut paling cepat untuk berjaya? Untuk perempuan lah kan. Sometimes mindset boleh cakap, oh saya tidak boleh buat begini sebab saya perempuan, sebab saya punya tanggung jawab banyak. Ini tidak kisahlah dia married or not married begitu. Jadi there is no shortcut to success. Kita perlu lalui juga itu jalan, but with a good guideline lah. So bagi saya, find the right person to guide you. Ini orang dia sudah buat itu perkara, bukan belum buat. Meaning to say, kau mau cari seorang mentor kan, ataupun seorang yang kau terlalu banyak refer to, tapi dia pun tidak ada pencapaian yang you mau. Mungkin kamu mau capai benda yang sama. Tapi dia pun tidak berjaya lagi. Jangan dulu dengar dia lah. Ya, so saya suka ini sebab macam saya, why I choose my coach last time, dia sudah pernah pergi World Championship. So why I have to listen to those yang tidak pernah pergi? Dia tidak pernah melalui itu perkara bah. Jadi find a right person lah. Itu To lead satu you. lah, to lead. And then kedua, jangan self-limit yourself. Self-limit means kita ada banyak perempuan, dia ada banyak tanggung jawab. Especially kalau mother, dia ada anak, dia ada husband, mungkin dia ada parents, dia mau buat. So sometimes dia self-limit. Saya tidak boleh buat begini sebab saya begini sudah. So orang bilang di mana ada kemauan di situ ada jalan lah. Begitu. And then another thing is continuous learning lah. It can be anyone lah, tidak ada gender specific. Continuous learning tu perlu. Dan willing to learn. Yeah. So Willing to find do. the right mentor ataupun guide. Learn. Continuous learning. Continuous learning sama mindset. Yeah. Jangan limit. No self-limiting belief. Buang to self-limiting. Itu yang self-limiting yang sangat penyakit orang-orang kita lah kalau saya. Termasuk diri saya sendiri. Setiap pandai ni dia lain lah, dia anak orang kaya ataupun dia lain lah, dia nombor 1 dalam kelas. Saya ni lembab gitu. Dia selalu kasih chop diri dia begitu sudah betul. Ya, dan cakap pasal self-limiting sebenarnya kita punya family lah. Kalau macam family saya sendiri, saya perasan saya punya saudara mara kan dia macam ada tu culture yang memandang rendah orang yang masih muda yang cuba ada dream, tapi dorang tutup dengan limiting statement. Contohnya, kau ingat senang? Ataupun, kau ingat senang kau buka kedai? Perlu modal lah. Ataupun, duit tidak tumbuh di atas pokok. Bukan senang untuk cari duit. Those statement adalah self-limiting. Dia akan, bila membesar tuh budak, dia akan berpikir semua benda jadi susah. Semua benda adalah susah. Sebenarnya kalau macam kita kasih program anak-anak kita yang possible, semua possible, asalkan kau try, kau possible. Jangan berhenti untuk berusaha dan mencoba. So itu antara statement yang the opposite of self-limiting lah. Dan saya perasan kita punya orang-orang lah, sangat banyak dengar ini statement-statement yang self-limiting, dan itu pun
pesanan kepada ibu bapak yang mau membesarkan anak, tolong jangan kita kasih bagi itu ayat-ayat kepada anak-anak kita lah. Yalah, dia kadang-kadang kan pendirian seseorang juga lah. We cannot change whatever yang sudah ada di luar Yes. sana. Yep. But we have a choice. Kita ada pilihan. Saya sangat respect orang yang maybe they come from broken family, tapi dia tidak blame dia punya family. Saya tidak boleh berjaya because of my family is broken. Betul. Or saya tidak ada parent to guide me. Jadi dia cakap, that's why I am who I am today. So self-limiting ni pun boleh jadi because of dia try to find excuse untuk tidak berjaya. Kenapa tidak berjaya? Mungkin disebabkan culture dia. Tapi Dia kalau dia validate step, itu point yes. semua. Tapi kalau dia step out from that zone, dia go to another zone, mungkin kurang selesa bagi dia, tapi dia willing to mencuba pun tidak ada masalah juga. Iya. Pass is pass. Pass is pass. Pass is pass. Dan lagi menangis malah. Pass is pass. Your parents is not to be blamed gitu. Iya, saya jumpa ramai orang, bukan ramai lah, ada few people yang begini punya background. Saya nampak dorang berjaya in their own way, which is saya sangat respect. Saya sangat respect orang begini. Saya sangat suka orang yang dia tidak cuba mencari alasan kenapa dia tidak berjaya. Tapi dia akan cari cara dia sendirilah. Mungkin saya punya family tidak kaya. Tapi I won't let myself sama juga tidak kaya lah. So saya berubahlah, begitu. Ataupun coba cari yang saya ada specialty nih dari sini. Semua orang tidak, yang saya ada ini yang saya akan guna sebagai leverage saya. Saya coba cari benda tu dalam diri saya lah untuk compensate yang saya bukan atlet, saya bukan dari family yang supportive kah. Saya penyanyi bilang Pak. Mungkin saya punya cara bercakap boleh pakai kali ini. Gitulah, contoh begitulah. Ada pesanan terakhir sebelum kita mengakhiri dalam 1 jam. 1 jam setengah juga, tidak sadar kan? Masih 2 jam sudah ini. Masih 2 jam, lepas ini 2 jam. Itulah, just thank you for inviting me today. Saya sebenarnya pernah berpikir juga, macam mana Benny podcast nih. Tapi today saya di sini. Saya suka dengarkan. Jadi, which is saya can talk freely. Without stress, without nervous. Macam mana saya mau bercakap depan public begitu. This is Ini the beautiful thing about podcast adalah kita boleh cakap apa saja. Jadi you tend to be listener, you tend to be the speaker as well. So it's a good thing. Which is saya want to say thank you lah for inviting me. And then mungkin ada certain topik kita pun terlimpas ataupun terlebih ataupun mengikut dia punya jalan. So whatever good things about what yang kita punya cerita tadi, you take it. Not good things, just ignore it. Because I'm a human being. Wow. So yang lain dia, I wish I can inspire certain listener. Because itulah saya punya purpose. I want to inspire people around me. Tidak kisah dalam career ataupun dari segi-segi perkara yang lain. Kalau saya berjaya inspire them in certain ways, saya rasa my purpose is align lah dengan apa yang saya mau. Dan untuk saya secara personal, memang kau antara orang yang inspire saya lah. Sebab mana boleh jadi satu umur saya dia lagi berjaya daripada saya begitu. Lagi tegap lagi dari saya. Tidak boleh jadi nih. Terpaksa saya pergi cheat diet untuk dapat 6 pack lepas ni. So thank you. Sesuatu yang memang agak inspirational dan banyak poin yang orang boleh pakai di sana. Saya harap semua yang mendengar itu boleh jadikan apa yang kami cakap itu sebagai satu pegangan dan reference. Kalau dia boleh buat, kenapa saya tidak boleh? Dan untuk memajukan lagi negeri kita, Sabah Maju Jaya. Dengan itu, selamat malam dan jumpa lagi di episode yang seterusnya. Bye-bye.